Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Arab Dermayu. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya pengen menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana situasi dan keadaan cuaca, termasuk juga dalam suatu negeri di Timur Tengah ya, dalam kurung Arab, yang tepatnya berada di negara Kuwait guys. Kuwait ya, bukan kuat tapi Kuwait. Oke. Oke. Kita berawal dari ini dulu ya, dari cuaca, lalu ke keadaan yang ada di sekitar, yang ada di keliling yang ada di sekitar kisaran negara Kuwait ini aja ya. Ini saya pas berada posisinya di Rigay, yang mana Rigay itu kalau misalkan di Indonesia itu desa ya, suatu lokasi desa. Tapi kalau dilihat, tapi ini bukan desa, tapi itu istilah gampangannya aja ya, desa. Jadi saya itu posisinya lagi di Rigay. Nah, di Rigay ini kebetulan karena bukan di city-nya, bukan di kotanya, jadi nggak terlalu wow banget ya. Di sini terdiri dari beberapa gedung apartemen gitu guys ya, dari gedung sekolah, apartemen, dan macam-macam restoran dan lain sebagainya. Di sini ada banyak ya. Dan gedung di sini itu tingginya mencapai sekitar 50 meter lah ya, 50 meter sampai 70 meteran lah, segitu kira-kira ya. Ya, saya belum tahu karena saya nggak pernah mengukurnya guys. Oke. Cuaca, balik lagi cuaca di sini, karena di sini lagi cuaca lagi musim panas. Jadi di sini cuacanya tuh lagi panas guys. Dan bisa dibilang di sini panasnya tuh panas banget. Kenapa saya bilang di sini panasnya panas banget? Karena panasnya itu mencapai, kalau lagi panas nih ya, bisa mencapai 46 derajat. Bisa dibayangin nggak? 46 derajat Celcius. Terkadang kalau misalkan lagi panas banget nih, bisa mencapai 48, hampir mencapai 50 derajat. Nah, bisa dibayangin kan panasnya kayak gimana. Di Indonesia aja paling panas kisaran kalau nggak salah itu 35, 36, belum nyampe 40 ya. Itu nanti kalau bagi yang belum percaya atau yang nggak percaya, nanti kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke, lanjut ke pembahasan cuaca lagi. Nah, di sini terdiri dari dua cuaca. Yang pertama cuaca panas, dan yang kedua cuaca dingin. Di sini kalau lagi musim dingin, dinginnya itu bisa mencapai 9 itu udah kayak gimana dinginnya guys. 9 kalau siang itu ya, siang 9, 10. Tapi kalau malam, kalau udah memasuki jam-jam sore gitu, nyampe malam, nyampe subuh, itu dinginnya bisa mencapai 6 derajat guys. Dingin banget kan, kayak lagi di Korea gitu, yang bisa hujan salju. Tapi di sini nggak hujan salju guys, memang cuacanya dingin seperti itu guys. Jadi ya bisa dibayangin kayak gimana ya orang-orang pakai baju yang double 2, double 3, kadang pakai jaket yang tebal gitu guys, dari kulit atau dari lepis dan lain sebagainya. Oke, dari cuaca saya cuma bisa menjelaskan seperti itu aja ya kira-kira ya. Lanjut ke kendaraan, ke transportasi. Oke, jadi di sini di Kuwait ini dominan kendaraan transportasi itu yang paling banyak menggunakan mobil, bukan motor. Kenapa? Karena ya itu tadi yang saya sebutkan di awal cuaca tadi. Karena di sini tuh kalau udah panas banget guys, kalau udah dingin banget. Jadi orang itu kebanyakan ya gimana sih gitu kan, masa ya mau pakai motor kan ya nggak mungkin
nanti kan kepanasan atau nggak kedinginan. Kalau udah pakai mobil kan enak di dalam mobil kan, kalau misalkan kita lagi cuaca panas bisa nyalain AC, kalau lagi kita cuaca dingin ya tinggal matiin AC. Jadi kan kalau udah di ruangan mobil itu kan bisa hangat gitu guys ya. Oke. Ya, yang pertama alasannya seperti itu, kenapa dominan yang di sini paling banyak itu mobil guys, karena seperti itu. Dan yang kedua, alasan yang kedua, di sini itu negaranya kecil tapi maju, ekonominya bagus. Kalau bahasa istilahnya gini ya, orang kaya lah ya, orang kaya gitu kan. Kebanyakan di sini tuh orang kaya guys. Jadi bisa dibilang kalau bahasa sombongnya tuh di sini tuh nggak ada orang miskin. Semiskin-miskinnya orang sini, maaf ya, semiskin-miskinnya orang sini itu di rumahnya itu mobilnya ada berapa? Ada 2 guys. Itu pun bisa dikatakan di sini orang yang kurang mampu, bukan orang miskin, maaf ya. Orang yang kurang mampu. Itu kendaraan mobilnya aja ada 2. Gimana kalau yang orang yang lebih mampunya lagi? Ya, nanti saya bahas di situ. Nah, seperti itu. Terus kenapa banyakkan mobil, kenapa pakai mobil? Ya, tadi ya 2 alasan tadi udah saya sebutkan. Ya bisa ya seperti itu. Terus di jalannya pun meskipun di sini banyak mobil, yang anehnya di sini menurut saya, di sini hebatnya tuh nggak macet guys. Kalau di Jakarta bayangin banyak kendaraan, mobil banyak, bisa dibayangin kan, nggak bisa selip-selip, nggak seperti motor begitu kan. Iya seperti itu kira-kira guys. Karena di sini kenapa nggak macet? Karena jarak tempuhnya di sini itu rata-rata dekat, nggak ada yang jauh, paling jauh cuman bisa dibatas dengan jarak 3 jam. Bayangin kalau lagi macet, ada sih macet, tapi itu kan macetnya bisa jadi lampu merah, bisa jadi terjadi kecelakaan, seperti itu guys. Ya seperti itu kira-kira. Oke, lanjut ke pembahasan tadi yang soal orang kaya masih nanti saya akan bahas sedikit ya, akan mengupas sedikit. Dan di situ ya udah tahu lah ya, kalau kalian yang belum tahu silahkan bisa cek di Google, di internet, apa sih Kuwait ini, kok dia ini bisa menjadi negara kaya. Saya akan jelaskan dari sini sedikit perekonomiannya. Di sini itu terdiri atas sumber daya manusia itu dari minyak, karena di sini tuh minyaknya tuh mantep lah ya. Di sini tuh minyaknya tuh banyak, melimpah, sumber daya manusianya itu dari minyak. Nah seperti itu guys ya, tahu sendiri ya, yang Timur Tengah itu kan kalau istilah zaman dulu itu bisa dibilangnya raja minyak ya. Ya itu cuma per istilahnya aja ya. Kalau selebih detail-detailnya lagi, saya mohon maaf, saya kurang tahu. Oke. Terus kalau misalkan ada yang nanya, emang di sini bener nggak ada motor? Di sini ada motor, tapi cuman beberapa, itu pun motornya terdiri dari moge guys, motor gede semua, motor besar, kayak Harley, kayak sejenis Ninja dan sekelasnya Ninja gitu guys. Yang itu pun kelas Ninja itu pun yang cc-nya 1000 guys, 1500 moge lah ya, moge gitu. Mantap lah, maunya keren. Di sini misalkan kalau ada yang bertanya lagi, emang di situ nggak ada motor biasa bang? Motor biasa ada, tapi motor biasa di sini ya sering digunakan untuk transportasi delivery aja, kayak restoran gitu kan. Jadi di restoran itu kan kayak delivery pakai motor guys, supaya ya menghindari ketelatan lah ya. Jadi kalau pakai motor kan jadi bisa ini. Itu kebanyakan motor biasa tapi dipakai buat kerja delivery gitu guys, order delivery makanan, delivery ya apa aja lah ya. Dan untuk lingkungan di sini dari manusia dulu guys, dari manusia, lingkungan di sini bisa dibilang orangnya cuek ya, mohon maaf ya, orangnya cuek. Kalau orang-orang asli sininya tuh cuek, tapi mereka itu biar begitu ini loh guys, rasa belas kasihannya tuh tinggi. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya yang beberapa sebelumnya saya pernah jalan kaki di jalan, terus saya tuh melihat ada orang yang tukang bersih gitu. Nah terus ada mobil lewat,
itu orang sininya dia itu ngasih sesuatu ke orang yang tukang bersih-bersih itu tadi. Iya, gitu guys. Jadi kalau misalkan orang sini asli nih ya, kalau misalkan lihat ada orang yang nggak mampu, mohon maaf kurang mampu, atau orang di bawah rendah lebih dari dia, itu ini guys, nggak pelit gitu. Jadi tuh tangannya tuh ringan banget buat ngasih gitu. Iya gitu guys. Lanjut ke lingkungannya. Sekarang di ini hijau ya, pepohonan ya. Kalau di sini bisa dibilang bukannya nggak ada pohon di sini ada, tapi tidak selebat dan tidak serimbun kayak di Indonesia guys. Karena di sini tuh cuacanya, tanahnya tandus ya tahu sendiri lah ya, tanahnya tuh tandus, terus ya itu pun pohonnya pun itu ditanam. Jadi pohon di sini tuh kebanyakan tuh ditanam dari kecil dia tuh nanam sampai besar, terus tiap hari diurusin, disiramin di sini tuh guys. Seperti itu. Pohonnya pun juga ya nggak terlalu besar lah ya, sekitar gedenya pohonnya saya nih, batang pohonnya tingginya cuma sekitar 5 meter 6 meter udah gitu guys. Jadi nggak ada yang pohon besar. Kalau misalkan ada yang rumput kecil itu ya, rumput kecil ada, itulah tadi rumput kecil itu ya, rumput kalau misalkan rumputnya itu di tanah tandus pun bisa tumbuh, karena tanahnya itu biar tandus tapi nggak tandus banget, karena setiap hari itu disiramin guys. Jadi ada keran yang otomatis gitu kan, yang otomatis keluar airnya ketika udah jam-jam saatnya penyiraman, dia tuh otomatis airnya keluar guys. Ya seperti itu kira-kira. Dan lanjut, katanya tadi yang dibilang negaranya kecil. Ya memang di sini negaranya kecil. Kenapa negaranya kecil ya nggak tahu juga kenapa negaranya kecil ya. Di sini tuh jarak tempuhnya tuh deket guys. Kalau misalkan saya mau bepergian nih, kalau kayak misalkan saya nih contoh di Jakarta aja ya, dari kota tua misalkan mau ke Grogol, itu bisa ditempuh dengan jarak sekitar cuman 10 menit guys. Bayangin aja kalau di Jakarta berapa, ada itu nyampe setengah jam, itu pun kalau nggak macet, kalau pakai motor. Nah kalau di sini pakai mobil, itu pun di jarak ditempuh cuma 10 menit. Kok bisa deket gitu bang? Ya memang seperti itu, karena negaranya kecil, jadi jarak tempuh antara si A mau ke si B itu sangat ini banget, sangat deket gitu ya. Nggak seperti Indonesia yang bisa nyampe berjam-jam karena untuk di jalanan, alasannya entah itu macet entah itu apa, itu enggak. Karena di sini memang jarak tempuhnya tuh deket banget. Ya untuk ini ya, saya sudahin aja lah ya. Saya kira-kira seperti itu aja menurut pengetahuan saya selama saya udah 2 tahun di sini. Kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya lagi, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa berkomentar dengan baik dan bijak, karena komentar Anda itu banyak yang nonton, bukan saya aja. Adapun nanti kalau misalkan ada perkataan saya ada yang salah, ada yang kurang bagus, ya mohon dimaklumin, karena saya juga masih proses belajar, masih proses ngomong dengan bahasa Indonesia yang baik. Ya saya kira seperti itu aja penjelasannya. Yang namanya juga manusia pasti mempunyai kekurangan itu milik saya, dan kelebihan itu semata-mata kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dari sini ya clear, selesai ya. Dari sini dulu, dan sekian dulu penjelasan dari saya pada hari ini. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video-video saya, boleh di subscribe dan boleh di like. Dan jika untuk mengetahui wawasannya lebih luas, silakan kalian bisa share video ini guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.